Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Seperti biasa, kalau virus GDI itu pasti sebelum merusak Windows, terutama master boot record-nya, pasti akan banyak tampilan yang ya mungkin memanjakan mata atau mungkin memusingkan mata. Sama seperti virus yang akan saya review atau akan saya bahas kali ini, yaitu namanya adalah Spark. Mungkin teman-teman kalau ada yang suka ngikutin channel namanya Siam Alam, mungkin teman-teman akan tahu virus yang satu ini. Karena virus ini diciptakan oleh viewernya yang bernama Chris. Nah, saya mendapatkan sampelnya dan di sini saya akan lihat dulu dari filenya. Filenya ukurannya kecil juga, 495 KB. Kalau kita lihat dari detailsnya nggak ada apapun. Nggak ada keterangan siapa pembuatnya atau untuk apa, atau mungkin penyamaran gitu dalam tanda kutip. Ya, karena ini sekali lagi, ini adalah viewer creator made virus. Jadi ini adalah virus buatan dari viewernya dari si Siam Alam. Kurang lebih seperti itu. File versionnya adalah 0000 serba 0000. Ini mungkin sengaja aja diisi lah karena biar nggak begitu kosong. Dan ya udah, hanya seperti itu saja. Oke, saya di sini menggunakan Windows 8, Windows 8. Nah, sekarang kita akan langsung coba saja virusnya, karena virus ini bisa dari Windows 7 sampai Windows 11 pun, virus ini masih bisa berjalan. Apa yang akan terjadi? Dan inilah yang akan terjadi. Kita yes, dan ada peringatan seperti ini, karena ini adalah viewer-made virus. Jadi, tenang saja. Tidak akan mungkin menyebar di internet atau mungkin bisa masuk email atau segala macam. Ini hanya viewer-made virus. Jadi, seperti ini. Dia akan memberitahu secara gamblang, this is malware. Ini ada sebuah malware. Apakah kamu yakin ingin menjalankannya? Jadi pastikan teman-teman menjalankannya di virtual PC atau mungkin PC asli yang memang sudah tidak dipakai, bukan PC orang lain. Seperti itu ya. Sekarang kita akan langsung yes, dan inilah yang akan terjadi. Kita akan menunggu beberapa lama dari si payloadnya, karena payloadnya sedang bekerja. Seperti itu. Sekarang kita lihat dulu Task Manager. Apakah bisa dibuka? Task Manager tidak di-disable sama sekali. Kita lihat dulu dari prosesnya, apakah ada dari si ininya? Ternyata tidak ada. Tidak ada. Tapi di sini ada satu hal yang mungkin kayaknya, apakah sudah mencurigakan? Tidak ada prosesnya. Tapi teman-teman bisa dengar ya suaranya. Suaranya sudah bisa dengar ya. Ini adalah dari virusnya. Sekarang kita lihat dulu kalau dari CPU-nya nih. Saya tidak ngakuin apa-apa, tapi tiba-tiba virusnya akan langsung seperti ini. Langsung tiba-tiba membuka aplikasi-aplikasi yang random. Bener-bener random sekali. Task Manager saya aja tiba-tiba langsung pindah ke belakang saya seperti ini. Tuh, tiba-tiba payloadnya berjalan dan tulisannya tiba-tiba langsung diganti dengan simbol-simbol. Ya, ini adalah virus GDI. GDI yang memang benar-benar agak beda gitu. Biasanya GDI pasti akan ada tampilan seperti itu. Nah, mulai glitching seperti ini. Ada gambar bintangnya seperti ini. Tapi, teman-teman harus tahu, kalau virus ini kita lihat dari Task Manager itu tidak ada prosesnya. Jadi, ini silent gitu. Bisa dibilang bagus banget gitu. Langsung terintegrasi melalui SVC host. Langsung gitu. Jadi, ini benar-benar bisa bagus gitu. Karena file DLL-nya justru yang bekerja. Makanya kenapa disebut Trojan gitu. Virus GDI kenapa disebut Trojan seperti itu tuh. Tampilannya sudah mulai seperti ini ya. Banyak kotak-kotak yang itu mungkin bisa dibilang adalah beberapa kayak tampilan virus GDI yang mungkin gambarnya mulai dipixelate gitu seperti itu. Tapi dia buat seperti ini semuanya. Payloadnya kurang lebih akan berjalan sekitar 5 menit atau 6 menit gitu. Saya juga kurang tahu gitu ya, lupa gitu secara detailnya. Tapi virusnya akan seperti ini. Dan teman-teman mungkin lihat ya, kursor saya kayak kelihatan gitu, kayak kelihatan mutar-mutar terus gitu, kayak ada sesuatu hal yang harus di loading gitu, harus dimuat gitu. Makanya tampilannya seperti ini gitu. Dan ini virusnya akan seperti ini. Tampilannya bener-bener unik banget gitu. Akan ada berbagai tampilan yang mungkin menghiasi dari PC kita. Mungkin ini seperti kayak show off gitu ya. Namanya juga virus GDI. Yang dimana semuanya akan berpenampilan ya seperti ini. Sebenarnya proses virusnya kalau misalnya teman-teman tanya gitu ya, merusak master boot record itu secepat apa? Sebenarnya cepat banget. Hanya teman-teman tinggal ngeklik virusnya, atau mungkin nggak sengaja, atau mungkin tiba-tiba virusnya terintegrasi oleh sistem, tiba-tiba terbuka dalam 1 detik, itu pun langsung master boot record akan terreplace. Mudah sekali, karena master boot record itu tidak begitu besar ukurannya. Nah,
Sebenarnya kenapa kok ada tampilan seperti ini? Ini hanya show off saja, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang berpikir, wah ini proses merusaknya. Bukan, ini hanya show off-nya saja. Dan teman-teman bisa lihat ya, PC saya langsung nge-stuck. Saya diamin seperti ini, tiba-tiba langsung nge-stuck, dan lihat tuh, tidak bisa digerakin. Langsung nge-stuck seperti ini, dan blue screen. Dan blue screen-nya coba lihat ya, kodenya 0xDEAD. Kayak dead. Mungkin dead itu kayak mati gitu ya, bahasa Inggrisnya. Seperti ini. Dan ini adalah stop kode error yang biasanya ada di Windows. Teman-teman mungkin kalau ada yang belum tahu, dead itu memang ada di si Windows. Bisa dibilang ini mungkin kalau misalnya dalam beberapa kasus, kode blue screen ini biasanya muncul kalau misalnya teman-teman nge-trigger blue screen dengan secara sengaja. Misalnya kontrol sama numlock atau misalnya sama scroll lock gitu, saya lupa gitu. Yang teman-teman bisa manually initiated crash gitu. Itu teman-teman akan muncul kayak gini, 0xDEAD. Pasti akan seperti itu. Ini sengaja. Ini kurang lebih di zaman-zaman Windows 8 ini sudah menjadi blue screen kode yang biasa. Pasti akan seperti ini, 0xDEAD. Seperti itu. Tapi unik juga gitu kodenya seperti itu. Dan ini bisa dibilang dari si blue screen-nya tiba-tiba akan langsung muncul. Ternyata payload-nya jauh lebih cepat. Tapi apakah benar pas setelah ini kita akan langsung menghadapi si master boot record kita yang tiba-tiba terreplace? Sekarang kita akan coba untuk tunggu dulu. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan coba untuk sedikit di pause dulu ya. Karena ternyata blue screen-nya ini prosesnya agak sedikit lama. Nah, oke. Teman-teman udah bisa lihat ya. PC kita ternyata nge-restart lagi dengan normal. Ini dengan normal loh, teman-teman. Tuh. Tapi pas kita lihat dengan normal, tiba-tiba langsung seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Ini sebenarnya teman-teman bisa edit ini di security policy ya. Teman-teman bisa langsung aja edit hal ini untuk bisa menambahkan tulisan ini. Ini sebenarnya bisa, teman-teman. Jadi ini dari si virusnya sengaja menambahkan hal ini. Seperti itu. Ini sebenarnya bisa kok diedit sendiri gitu. Sekarang kita akan langsung oke, dan oke, kita akan masuk ke dalam usernya dan lihat. PC kita normal. Tapi walaupun normal, payloadnya ternyata berlanjut. Kita downsend dulu, kita nggak bisa pencet downsend ternyata. Dan tapi sekarang tidak ada lagunya, tidak seperti tadi. Ternyata PC-nya, sekarang baru ada lagunya. PC-nya, walaupun merestart ternyata master boot record-nya belum di-replace, ternyata masih ada show off lagi dari si virusnya. Ternyata seperti itu. Uniknya virus GDI ini adalah tidak langsung merusak, tapi dia sengaja memblue screen-kan dulu, terus baru di restart lagi. Dan seperti ini. Apakah master boot record-nya di-replace? Pasti di-replace. Cuman memang ada beberapa step yang beda dibandingkan dengan virus GDI yang lain. Tampilannya akan seperti ini. Tuh. Teman-teman sudah lihat ya. Payload-nya berhenti. Oke, mau saya bisa bergerak, tapi payload-nya berhenti. Payload-nya berhenti, harusnya blue screen lagi dong. Tapi sekarang kita coba tunggu. Apa yang akan terjadi? Blue screen kembali dengan kode yang sama. DEAD. Sama seperti tadi. Blue screen yang kedua kalinya. Sama seperti tadi, dan proses blue screen-nya juga lama seperti tadi. Jadi sekarang saya akan coba untuk pause terlebih dahulu si videonya. Oke, sudah 95%. Harusnya sebentar lagi dari si virusnya bisa untuk bereaksi master boot record-nya kira-kira di-replace. Harusnya sudah di-replace dari tadi gitu ya. Tapi sekarang kita lihat nih, 95%, harusnya 5% lagi, dan akan langsung merestart. Dan kira-kira apakah PC-nya sudah normal atau mungkin master boot record-nya akan ter-replace. Sekarang kita tunggu karena 5% lagi, dan teman-teman bisa lihat ya, master boot record-nya di-replace oleh gambar. Hanya gambar aja seperti ini, Spark, Murder Your PC. Ya, karena nama virusnya adalah Spark gitu ya. Dan penciptanya adalah Chris. Chris ini adalah salah satu viewer yang menciptakan virus yang direview oleh si Siam Alam. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan gitu di awal. Seperti itu. Nah, sekarang sebagai pembuktiannya, sekarang saya akan coba lagi nih. Apakah benar nih kalau misalnya si master boot record-nya yang di-replace. Kita coba untuk restart lagi di sini. Kita restart lagi dan udah seperti ini. PC kita akan langsung tiba-tiba master boot record-nya ter-replace. Seperti itu. Master boot record ter-replace itu hanya dari si sistemnya, hanya dari si luarnya, bisa dibilang kayak gitu, dari fondasi dari si hard disk-nya atau storage-nya atau apapun itu pokoknya mah.
Tapi kalau soal datanya semuanya aman, tenang teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan file recovery, mungkin kayak Isyas atau mungkin kayak segala macam yang pokoknya mah yang bisa dibilang sejenis itulah, data recovery itu teman-teman datanya akan aman. Tenang, seperti itu. Tapi tetap teman-teman kalau misalnya pakai fix MBR atau pakai bootstrap itu nggak akan bisa untuk bisa diperbaiki dengan mudah. Seperti itu. Kurang lebih sama seperti virus memes. Hasilnya akan seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah virus ini sangat menarik? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mengsubmit virusnya kepada saya, mohon maaf ya kalau misalnya masih belum di review-review juga sampai detik ini, karena saya masih ada beberapa yang mungkin harus saya kerjakan, dan lebih tepatnya adalah saya membuat videonya dengan cara ini, bisa dibilang dijadwalkan, di schedule, jadi agak ngantri, bisa dibilang seperti itu. Jadi tunggu saja seperti itu ya. Terima kasih bagi teman-teman yang mungkin sudah nonton sampai detik ini, dan juga mungkin kalau misalnya ada kesalahan pembahasan karena saya bukan ahli dari komputer, teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga agak bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika, see you next time.